Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman semua, balik lagi nih di agenda kerja Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bistik Bincang Santai Anak Teknik. Seperti yang sudah kemarin, di Bistik ini kita memiliki tujuan untuk mengenalkan dari Hima dan UKM yang ada di KBMFT. Jadi di sini tuh kita mengenalkan Hima dan UKM dari bagaimana sistem keorganisasiannya, gimana program kerjanya, terus mungkin kesibukan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, yang kemarin kan sudah kita bincang-bincang dengan perwakilan UKM ya. Nah, untuk kali ini kita beralih nih ke perwakilan himpunan. Mungkin ini jadi yang pertama untuk himpunan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita kenalin dulu nih buat perwakilan dari himpunan. Ada Mas Aditya Dwi Novianto. Boleh Mas Adit, say hai ke teman-teman dulu. Halo buat teman-teman sahabat teknik semuanya, juga Mas Falih. Makasih banyak nih udah mengundang HMTS buat gabung di Bistik. Oke, siap. Mungkin Mas Adit nih bisa kenalin dulu nih dari mana, terus jurusan apa, angkatan berapa, terus di himpunan teknik sipil tuh posisi Mas Adit sebagai apa gitu, Mas? Oke. Ya, perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan teman-teman semua, namaku Aditya Dwi Novianto, biasa dipanggil Adit. Dari Teknik Sipil Unsud angkatan 2019, dan di periode 2021 ini alhamdulillah diamanahkan sebagai Ketua Umum HMTS. Mungkin itu dulu ya untuk perkenalannya. Oke. Wah, ternyata kita bertemu dengan ketua himpunannya langsung nih. Oke. Mas. Siap, boleh. Oh iya, sebelumnya karena Mas Adi sudah perkenalan, aku juga kelupaan nih buat perkenalan. Mungkin kenalin, nama aku Ahmad Falih Huluga, biasa dipanggil Falih. Kebetulan aku juga adik tingkat Mas Adit nih, jadi angkatan 20 teknik sipil. Oke. Mungkin kita kan tujuannya juga untuk mahasiswa baru nih Mas. Nah, himpunan itu kan udah pasti kalau yang masuk ke teknik sipil ya bakal masuk juga sebagai anggota himpunan teknik sipilnya Mas. Nah, mungkin betul. Bisa mengenali dulu nih teknik sipil itu jurusan bagaimana, mungkin buat teman-teman yang masih mau masuk kuliah biar tahu lebih jauh tentang teknik sipil itu bagaimana gitu Mas. Oke. Menarik nih pertanyaannya ya terkait himpunan dan juga teknik sipil. Kita mulai dari HMTS-nya dulu mungkin ya. HMTS itu himpunan mahasiswa teknik sipil, hampir sama dengan himpunan-himpunan yang lain, yaitu suatu wadah di mana tempat kita untuk belajar berorganisasi, untuk mengaktualisasikan diri kita juga, baik itu dalam hal akademik maupun non-akademik, juga untuk belajar improvisasi dari soft skill kita, dan yang terpenting sesuai dengan asas dari HMTS itu juga untuk membentuk namanya rasa kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk teknik sipil, teman-teman mungkin udah tahu juga ya apa sih teknik sipil itu, tapi sedikit aku jelasin. Jadi teknik sipil itu adalah suatu ilmu yang membidangi, di mana pada intinya itu adalah berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi dalam yang berkaitan dengan pembangunan ya, entah itu pembangunan gedung, jembatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan di teknik sipil sendiri itu ada 5 konsentrasi yang nantinya bakal kita hadapin. Yang pertama tentunya adalah struktur, yang kedua ada hidra, yang ketiga ada geoteknik, yang keempat ada transport, dan yang terakhir ada manajemen teknik ya.
Mungkin itu dulu untuk perkenalan singkatnya dari HMTS sama teknik sipil. Wah, ternyata banyak juga ya Mas konsentrasi di teknik sipil nih. Ternyata bukan hanya bangun-bangun doang, tapi ada transportnya juga, ada manajemennya Betul, juga. betul. Nah, dari teknik sipil tuh mungkin buat prospek kerja kedepannya apa cuman di kontraktor doang atau gimana ya Mas? Oke. Untuk prospek kerja ya, bisa dibilang teknik sipil itu salah satu salah satu bidang yang prospek kerjanya itu cukup luas. Kita bisa masuk ke BUMN, bisa masuk ke BUMS, bisa juga masuk ke pemerintahan atau bahkan entrepreneur nantinya ya. Dan untuk cabang atau lebih spesifiknya lagi, tadi kan tidak hanya kontraktor, itu cuma salah satunya aja, bisa juga nanti menjadi konsultan dan lain sebagainya gitu, sesuai dengan kelima konsentrasi yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi gak perlu khawatir misalkan nanti mau kerja seperti apa, mau yang bidang seperti apa, yang jelas sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan minat bakat kita, tergantung dari 5 konsentrasi tadi, insya Allah kita bisa memilih dari salah satunya. Masih banyak terbuka lebar kok, masih banyak dibutuhkan juga untuk tenaga ahli dari engineer khususnya lulusan teknik sipil. Oke, ternyata banyak juga nih, kita mau kemana aja gitu kalau udah teknik sipil. Wah, keren berarti gitu ya Mas. Betul. Nah, dari Mas Adit sendiri nih, kebetulan Mas Adit ketua himpunan nih, otomatis jadi orang sibuk, orang penting di teknik sipil. Nah, dari Mas Adit sendiri dulu masuk ke organisasi itu ada motivasi apa sih Mas? Kadang kan orang mikir organisasi itu kayak tambah beban, tambah pusing gitu, takut akademiknya terbengkelai gitu Mas. Mungkin dari Mas Adit sendiri ada motivasi apa sehingga bisa masuk organisasi sampai naik ke ketua himpunan gitu Mas? Oke. Untuk motivasi ya, yang pertama memang saya pengen nyari pengalaman baru dan juga pengalaman lebih yang sebelumnya udah aku lakuin ya. Karena memang dari SMP, SMA aku selalu ikut organisasi, dan dari organisasi tersebut selalu ada pengalaman baru, ilmu baru, dan juga tentunya relasi yang baru yang bisa terbentuk dari organisasi tersebut. Intinya ingin mengaktualisasi diri aku, ingin belajar lebih melalui organisasi selain ikut kelas ikut pelajaran di kelas maupun di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku tuh ingin berkontribusi, karena ini konteksnya adalah himpunan, berarti pengen berkontribusi lebih terhadap jurusanku itu. Karena kalau kata Bung Karno itu, jangan pikirkan apa yang negaramu berikan, tapi pikirkan apa yang telah dirimu berikan kepada negara. Karena ini konteksnya berarti jurusan. Nah, karena aku udah merasa banyak banget nih jurusan yang udah kasih ke aku, mulai dari mulai dari kesempatan belajar, mulai dari sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, aku pengen kayak berkontribusi balik terhadap jurusanku yang udah berkontribusi terhadapku sendiri. Salah satunya jalannya melalui berorganisasi ini, kayak gitu. Untuk motivasi paling itu dulu, ada 2 ya secara garis besarnya. Oke, mantap banget nih buat motivasinya, sampai bawa-bawa quotes dari Bung Karno sendiri. Keren. Nah, untuk Mas Adit sendiri, gimana sih Mas tips buat memanage waktu biar akademik tuh nggak terbengkelai dan organisasi juga tetap jalan? Karena kadang kan orang ngelihatnya organisasi itu sibuk banget gitu Mas, terus jadi orang mundur karena takut akademiknya terbengkelai gitu Mas. Gimana cara memanage waktunya gitu Mas?
Oke, menarik deh. Kita berbicara soal manajemen ya. Eh, karena menurut orang-orang kan manajemen itu adalah suatu seni ya, salah satu seni di mana tiap orang tuh punya seninya tersendiri, punya caranya tersendiri untuk memanajemen, entah itu manajemen diri, waktu, materi dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya setiap orang itu di dunia ini ya punya waktu yang sama, punya porsi jatah waktu yang sama dalam sehari itu 24 jam. Gak ada tuh kan di misalkan orang si X punya waktu sejam itu 25 jam atau bahkan yang kurang 20 jam dan lain sebagainya. Itu gak ada, semuanya sama 24 jam. Yang membedakan itu adalah gimana caranya tiap orang itu memanajemen waktunya, menggunakan waktunya untuk output yang lebih produktif ataupun apa yang kita hasilkan dari waktu tersebut itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai manajemen, gimana sih caranya? Kalau dari aku sendiri kan sekarang sebagai mahasiswa berarti punya 3 prioritas ya. Prioritas utama. Yang pertama adalah akademik, tentu berkuliah. Yang kedua karena sekarang diamanahkan untuk menjadi ketua himpunan, berarti untuk berorganisasi. Dan yang ketiga adalah waktu pribadi atau keluarga. Dan ketiga-tiganya itu sebenarnya mungkin sebagian orang ada yang salah kaprah ya, harus mengorbankan salah satu atau nggak bisa menjalankan ketiga-tiganya. Nanti misalkan ikut organisasi akademinya keganggu, misalkan ikut organisasi nanti waktu mainnya berkurang dan lain sebagainya. Dan yang aku rasain sendiri ya, alhamdulillahnya bisa berjalan semuanya, nggak ada yang dikorbanin dan tiga-tiganya bisa berjalan berbarengan gitu. Karena emang faktanya emang seperti itu gitu. Kalau kita bisa menjalani semuanya, kenapa harus pilih salah satu atau mengorbankan salah satunya? Karena ketiga elemen ini menurutku ya di waktu muda ini sekarang mahasiswa penting banget gitu. Kita hanya fokus akademik tapi soft skill kita itu kurang ya, nanti menjadi kekurangan juga kita kan. Karena yang namanya soft skill itu tidak sepenuhnya kita dapat hanya di saat kuliah di kelas gitu. Dan salah satu cara untuk melatih soft skill itu adalah berorganisasi. Dengan berorganisasi, soft skill itu diantaranya dengan public speaking, terus time management, terus juga leadership dan lain sebagainya. Itu sebagian besar aku dapat selama berorganisasi. Kemudian ada yang tanya mungkin ya, karena sibuk mungkin tugas, terus juga sibuk dengan rapat, waktu mainnya kapan, waktu istirahatnya kapan? Nah itu tergantung dari pinter-pinternya kita nyuri waktu aja gitu. Misalkan gak ada agenda, kita sisihkan buat beristirahat atau buat, kalau dalam istilah sekarang, self healing ya, buat jalan-jalan atau main atau sekedar kumpul dengan teman-teman, itu boleh banget. Atau ada waktunya buat keluarga juga bisa kita gunakan. Intinya gimana caranya kita manajemen waktu dalam sehari itu kita atur buat biar ketiga prioritas tadi itu nggak ada yang terbengkalai sama sekali. Gitu Mas Fali kalau dari aku ya, manajemen waktunya. Oke, siap Mas. Ngomong-ngomong 3 prioritas nih Mas, kadang kan kalau masuk himpunan juga, terus akademik juga, ngurus keluarga juga, kan kadang pusing nih Mas. Nah kadang tuh kalau udah pusing gitu, kadang kita juga sampai ke titik jenuh di mana kayak udah ngelepas satu gitu kan, maksudnya ngelepas tanggung jawab yang satu poin itu. Nah itu cara Mas Adit tuh biar tetap ketiganya tuh nggak ada yang kelepas dan bisa ngadepin rasa jenuh itu gimana Mas? Oke. Tentunya sebagian orang tentu pernah merasakan yang namanya titik jenuh ya, dimana itu mungkin capek, bosen, ataupun kayak frustasi dan lain sebagainya. Dan termasuk aku pun salah satu yang demikian. Dan caranya tuh gimana? Kita tadi udah sedikit disinggung ya. Semisal kita kayak udah
jenuh atau udah merasa capek banget, sisihkan waktu kita buat menenangkan diri, menenangkan pikiran, terus juga mungkin bisa berlibur ya tadi, bisa ngobrol dengan teman-teman, atau bahkan dengan menyendiri untuk menenangkan diri kita, itu bisa banget. Ada berbagai cara buat setiap orang tuh menenangkan dirinya, menenangkan jiwanya. Untuk self healingnya itu ada macam-macam. Kalau dari aku sendiri tadi dengan menyendiri ya, dengan mungkin pergi ke alam, mendengarkan musik, menonton film, itu menurutku udah termasuk cara buat aku menghilangkan kejenuhan, untuk bisa pergi dari titik jenuh tadi. Dan habis itu kan mungkin beban terasa hilang, pikiran-pikiran mengenai tugas, agenda, proker juga mungkin disampingkan terlebih dahulu, kita tenangkan jiwa dulu. Setelah itu, setelah kembali normal, baru kita menghadapi lagi apa yang menjadi PR yang udah kita amanahkan, seperti itu. Intinya setiap manusia kan wajar ya menghadapi hal seperti itu, karena ada batasnya juga gitu. Yang terpenting jangan lari dari permasalahan aja, jangan lari dari situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi. Istirahat boleh, tapi jangan menyerah, kayak gitu. Wih, mantap banget nih dapat tips dari Kahimnya sendiri nih. Jadi teman-teman yang mau join boleh langsung join nih buat mahasiswa angkatan 21 mungkin yang jadi penerus tongkat kepemimpinan nih. Jadi nggak usah risau, nggak usah cemas, takut akademiknya nggak terkejar, terus organisasinya juga kewalahan. Mungkin bisa nih jadiin tips buat teman-teman 21. Nah, ngomong-ngomong nih Mas soal Hima, kalau di Hima sendiri kan banyak proker nih ya Mas, apalagi ini udah bulan-bulan sibuk nih, bulan-bulan akhir kan, bulan-bulan padat. Nah, di proker itu apakah prokernya semua tentang pemikiran, tentang pusing-pusing, apa ada proker yang bisa bikin teman-teman himpunan tuh jadi mempererat tali persaudaraan, terus jadi bikin solid? Itu ada nggak sih Mas yang gitu-gitu? Oke. Tentunya banyak ya, bisa dibilang sebagian besar dari proker kita itu malahan yang bisa memacu relasi kita dan juga interaksi kita dengan satu sama yang lain, seperti itu. Jadi nggak hanya mikirin yang sepaneng yang harus menguras otak gitu kan, tapi dengan diselingi seperti refreshing dan juga berinteraksi dengan masyarakat, terus juga ada vacationnya juga, gatheringnya juga, itu juga ada gitu. Jadi kalau di HMTS itu mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kegiatannya itu yang pertama kan berupa proker. Proker itu dari tiap divisi punya program kerja masing-masing, disesuaikan dengan bidang yang mereka naungi. Misalkan di PPA berarti nanti pengembangan potensi akademik, itu yang berkaitan dengan akademik. Kemudian di MB minat bakat itu yang non akademik seperti olahraga, kesenian dan sosial. Kemudian ada juga Infokom, informasi dan komunikasi, berarti sebagai penyedia informasi dan juga jembatan informasi. Yang keempat ada Humas, hubungan masyarakat, itu sebagai tangan kanannya atau panjang tangannya HMTS ke eksternal. Kemudian ada KU, kreasi dan usaha, itu yang berkaitan dengan kewirausahaan dan juga penggerak ekonomi dari HMTS. Dan yang terakhir adalah KPO, kaderisasi dan pengembangan organisasi, itu sebagai pengkader dari anggota teknik sipil. Itu tadi berkaitan dengan proker. Yang kedua ada yang namanya agenda. Kalau agenda itu lebih fleksibel dibanding dengan program kerja, dan sifatnya itu kalau proker itu sudah terjadwal, tapi kalau agenda lebih fleksibel aja. Dan yang ketiga ada yang namanya kontribusi terhadap mungkin bisa dibilang relasi ya, kontribusi dan relasi terhadap eksternal. Itu bisa di KBMFT dan juga bisa di luar KBMFT.
Kalau di KBM FT berarti antar lembaga di bawah naungan FT. Kalau di eksternal itu hubungan kita terhadap himpunan mahasiswa lain, khususnya yang teknik sipil. Seperti itu. Dan tadi untuk prokernya juga macam-macam ya. Kayak kemarin ada bakti sosial, itu sebagai salah satu, selain proker juga sebagai bentuk refreshing kita gitu. Setelah kita jenuh-jenuhan rapat dan lain sebagainya, dengan terjun langsung ke masyarakat diharapkan bisa menjadi solusi kita agar tidak jenuh, agar bisa berinteraksi dan tentunya bisa bermanfaat bagi sesama. Dan masih banyak lagi kok proker-proker yang asik, yang jauh dari pikiran teman-teman, kayak misalkan harus serius, harus menguras otak dan lain sebagainya. Gitu Mas Fali. Oke, siap. Ternyata banyak juga ya Mas buat proker-proker betul banget. Yang kita itu jadi kekeluarganya itu lebih erat gitu ya Mas. Gak melulu tentang betul. Mikirin buat proker gimana, terus kegiatannya gimana, tapi di balik kesibukan itu, di balik pusingnya itu ada hasil yang bikin kita fresh, bikin kita berat gitu ya Mas. Iya, betul banget, betul. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, di himpunan sendiri terjun ke masyarakatnya itu bentuknya itu apakah bakti sosial saja, apa ada yang lain gitu ya Mas? Oke. Kita berbicara mengenai berinteraksi terhadap sesama atau ke masyarakat sekitar ya. Karena memang untuk bisa merambah ke masyarakat, kita ada namanya proker, itu bakti sosial. Dan bakti sosial ini dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori tersebut adalah Ramadan Ramadan berbagi, kemudian sipil menyapa, dan juga yang terjun ke masyarakat itu berarti contohnya kemarin itu seperti desa binaan. Yang pertama, Ramadan berbagi itu kita kayak memberikan semacam bantuan. Bukan bantuan sih sebenarnya ya, karena emang di bulan Ramadan kan momennya yang pas, jadi kayak kita punya inisiatif untuk saling berbagi satu sama yang lain. Kemudian juga ada sipil menyapa. Sipil menyapa itu kita berkunjung ke sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar, dan kita di sana kayak berbagi ilmu dan juga menyapa teman-teman mahasiswa di sana gitu. Kemudian yang terakhir adalah tadi yang terjun ke masyarakat tadi, contohnya kemarin nih baru banget kita membangun jembatan di salah satu desa, yaitu di Desa Jompo, sebagai bentuk kontribusi kita terhadap masyarakat sekitar. Dan selain itu juga kita ada namanya aksi cepat tanggap. Misal ada musibah apa atau bencana apa, kita mengumpulkan galangan donasi yang nantinya disampaikan atau disalurkan ke lokasi terkait. Seperti itu Mas Fali untuk bakti sosial ya. Wah, ternyata jiwa-jiwa sosial di mahasiswa teknik sipil juga masih tinggi berarti ya Mas. Sangat harus dong, harus. Itu ciri khas yang harus ditekankan berarti ya Mas, biar bermanfaat bagi orang sekitar gitu. Iya, betul. Nah, itu kan buat orang eksternal ya Mas, kayak buat kita membaur dengan masyarakat sekitar, nggak melulu tentang keluarga di teknik sipil doang Mas. Nah, buat mempererat di keluarga teknik sipil tuh otomatis kan di himpunan kan mempererat dari angkatan atas nih Mas. Kegiatannya tuh gimana ya Mas? Kayak misal di Senat kan kemarin kayak ada perlombaan gitu. Nah,
selain Disnat itu ada lagi nggak ya Mas buat mempererat tali persaudaraan di teknik sipil sendiri? Oke, sekarang kita geser ke kekeluargaan ya. Poin utama dari HMTS itu salah satu asas utamanya adalah kekeluargaan. Jadi kita memprioritaskan program kerja itu harus berbasis dengan kekeluargaan, entah itu dalam perencanaannya, pelaksanaannya maupun dalam evaluasinya. Dan nanti outputnya pun diharapkan mampu meningkatkan kekeluargaan, membangun rasa kekeluargaan satu sama lain di HMTS tersebut, baik itu di pengurus maupun di anggota. Nah, untuk bentuk program kerjanya sendiri kita bisa dibilang punya banyak banget yang berkaitan dengan kekeluargaan. Contohnya kita bicara di kepengurusnya dulu. Kita ada yang namanya upgrading. Upgrading itu sebagai bentuk mengupgrade pengurus biar menghilangkan rasa jenuh tadi ya. Salah satu bentuk penghilang rasa jenuh yang diikuti bareng-bareng, dan itu isinya juga hal yang berkaitan dengan positif dan bisa meningkatkan merefresh pikiran dan jiwa kita juga. Kemudian ada juga POV dan VOG. POV itu pengurus on vacation dan pengurus on gathering, seperti yang tadi udah disinggung tadi ya. Hampir sama dengan upgrading, tapi ini bentuknya itu kayak kita melakukan rekreasi maupun berkumpul bareng gitu, gathering. Yang tujuannya sama untuk menghilangkan kejenuhan dan membentuk kekeluargaan di kepengurusan. Seperti itu. Itu dari pengurusnya ya. Sekarang kita ke eksternalnya. Kita ada beberapa program kerja. Yang pertama tadi udah disinggung juga terkait Disnatalis yang kebetulan dilaksanakan di bulan November ini, dan isinya pun lebih ke peringatan dari hari lahir HMTS tentunya, dan diisi dengan hiburan-hiburan, penampilan seni dan karya-karya dari mahasiswa teknik sipil kayak gitu. Selain Disnat juga kita ada yang namanya proses pengkaderan ya. Proses pengkaderan pun juga termasuk salah satu yang bisa meningkatkan rasa kekeluargaan satu sama lain. Kita mulai dari angkatan bawah dulu. Untuk mahasiswa baru kita ada yang namanya masa pengenalan jurusan sebagai bentuk kaderisasi ke arah bawah, kemudian ada ke samping, dan juga yang terakhir ke atas itu adalah dengan namanya pelepasan wisudawan, seperti itu. Dan kelupaan tadi terkait Disnatalis ya. Untuk tahun ini kan dilaksanainnya rangkaian kegiatan ya. Jadi selain Disnatalis juga dimeriahkan oleh proker-proker lain seperti temu alumni, juga ada civil games. Kemudian kemarin baru banget ada webinar keprofesian dan juga K3TS, seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Adit jelasin nih kayak lebih tertarik gitu. Ternyata di sini tuh gak cuma ngurusin orang luar juga, tapi dari pengurusnya juga, terus senang-senangnya juga, pusingnya juga, lengkap banget berarti ya Mas. Iya, harus. Nah, ini mungkin bisa dijadiin poin penting nih buat teman-teman yang mau join, terutama di mahasiswa baru yang mau melanjutkan tongkat kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unsud. Mungkin dari Mas Adit sendiri ada pesan atau apa sepatah dua patah kata gitu Mas buat teman-teman yang mau join biar semakin tertarik nih, semakin antusiasnya tuh semakin tinggi gitu Mas. Oke. Tadi udah disampaikan sedikit banyak tentang HMTS, tentang teknik sipil, dan juga lebih ke pengalaman pribadi juga ya. Oke, mungkin buat pesannya khususnya buat teman-teman mahasiswa baru,
semisal dari teman-teman punya ketertarikan, punya minat, punya bakat, entah itu dalam bentuk apapun, jika semisal berminat untuk gabung, kami sangat membuka dengan tangan lebar dan akan merangkul teman-teman untuk bisa mengaktualisasikan juga, untuk belajar bareng-bareng, untuk berproses bareng-bareng, dan tentunya juga untuk membentuk kekeluargaan yang solid. Karena emang awal mula terbentuknya HMTS itu adalah untuk membentuk kekeluargaan, untuk menghimpun setiap personal itu menjadi suatu kesatuan, seperti itu. Dan juga kami juga berusaha semaksimal mungkin di himpunan nanti bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat, yang positif, karena memang dari pengurus yang sekarang pun dan sebelum-sebelumnya ada maksud dan tujuan tertentu dari mereka kenapa bisa masuk HMTS, dan harapannya dengan adanya hal tersebut dan juga dengan adanya HMTS ini bisa mewujudkan apa yang teman-teman cari, apa yang teman-teman maksud, dan juga apa yang teman-teman inginkan dengan masuknya berorganisasi, seperti itu. Dari kami juga sebenarnya tidak menjanjikan semuanya bakal enak, semuanya bakal lancar. Yang namanya berproses, yang namanya belajar itu pasti ada suka dukanya, ada manis pahitnya juga. Tapi itu yang dinamakan dinamika berorganisasi, dinamika kehidupan, dan kita bisa mengambil sisi positif dari semua hal yang terjadi tersebut. Jadi pada intinya silakan teman-teman, kami sangat membuka dengan tangan selebar-lebarnya merangkul teman-teman yang ingin bergabung bersama kami. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa cek juga di sosial medianya HMTS, barangkali mau mantau kegiatannya seperti apa, program kerjanya seperti apa, sejarahnya seperti apa, atau bisa langsung juga melalui pengurus-pengurusnya. Untuk sosial medianya sendiri, kita di Instagram ada HMTS Unsur, juga di situ sudah ada lengkap banget, sudah terhubung ke YouTube, Line, website, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu atau masih belum yakin, bisa dilihat-lihat dulu mengenai profilnya, mengenai sejarahnya, juga mengenai program kerja yang kita bawa. Cukup sih paling buat Mas Paling. Oke, mungkin sudah berbincang lama nih Mas, terus udah menyampaikan sepatah dua patah kata. Mungkin kita juga udah sampai di penghujung bincang nih Mas. Pengennya sih lebih panjang lagi Mas, lebih lagi, tapi ya kita gimana ya, orang ada waktu yang kita juga bisa bagi-bagi untuk kegiatan yang lain gitu ya Mas. Mungkin Bistik kali ini aku cukupin sampai di sini. Mungkin ya buat teman-teman boleh nih cek IG yang tadi udah dipromosiin sama Mas Adit juga. Mungkin teman-teman yang penasaran gimana prokernya bisa dicek langsung di sosial media HMTS. Bistik kali ini mungkin ditutup dengan sepatah dua patah yang udah disampaikan, pesan-pesan buat teman-teman juga. Mungkin aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman buat Bistik episode selanjutnya. Terima kasih.